Every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are good boys are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video untuk menjelaskan organ sistem ekskresi pada bagian ginjal. Halo guys, perkenalkan nama saya Zauzar Demeka Tandamato sebagai moderator dari kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Zulkarnain. Halo teman-teman, nama saya Faizia Shprovera Lubis. Halo guys, perkenalkan nama saya Hilda Irnisa. Halo semua, nama saya Makfa. Halo teman-teman, nama saya Rais Jamuri Asibuan. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan ekskresi itu apa? Nggak tahu. Ekskresi merupakan proses untuk menjaga hemostasis di dalam tubuh manusia. Hemostasis itu apa? Hemostasis itu adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara dalam tubuh dengan luar tubuh agar tubuh berfungsi normal. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan ekskresi dan homeostasis? Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ekskresi dan apa itu yang dimaksud dengan homeostasis. Sekarang langsung saja kita masuki untuk penjelasannya. Penjelasan pertama tentang ginjal yang dibawakan oleh Hilda. Setiap hari kamu pasti membuang air kecil. Menahan buang air kecil dapat menyebabkan kesehatan pada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ ekskresi yang membentuk dan mengeluarkan urin. Ginjal manusia ada sepasang kiri dan kanan yang terletak di rongga perut sebelah kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Ginjal seperti biji kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan urea dan sampai metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selesai sudah penjelasan tentang ginjal yang telah dibawakan oleh Hilda. Selanjutnya penjelasan tentang struktur ginjal yang akan dibawakan oleh Faizia dan Marfa. Kepada Faizia yang terlebih dahulu menjelaskan, saya persilahkan. Struktur ginjal. Yang pertama, kulit ginjal. Kulit ginjal disebut juga korteks renalis. Di dalam korteks terjadi penyaringan darah. Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus adalah kumpulan cabang-cabang yang halus atau anyaman pembuluh darah kapiler di bagian korteks. Kapsula Bowman adalah lapisan yang melingkupi glomerulus. Bentuknya seperti cawan dan berdinding ganda. Di antara darah dalam glomerulus dan ruangan berisi cairan dalam kapsul Bowman terdapat 3 lapisan sebagai berikut. 1. Kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus. 2. Lapisan kayak protein sebagai membran dasar. 3. Selapis sel epitel yang melindungi kapsula Bowman atau podosit. Yang kedua, sumsum ginjal atau medulla renalis. Medulla renalis merupakan jaringan lembut yang terdapat di dalam ginjal. Di dalamnya terdapat piramida ginjal atau piramides renalis dan ductus collectivus yang merupakan jalan bagi cairan yang sudah disaring untuk keluar dari nefron menuju pelvis renalis. Yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis renalis. Di rongga ini bermuara saluran pengumpul. Dari rongga tersebut, urin keluar tubuh melalui saluran ureter menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Dari kandung kemih, urin keluar tubuh melalui saluran uretra. Selesai sudah penjelasan tentang struktur ginjal yang telah dibawakan oleh Faizia dan Marfa. Selanjutnya, penjelasan tentang 3 tahap pembentukan pada urin yang akan dibawakan oleh Rais dan Alfi. Kepada Rais yang terlebih dahulu menjelaskan, saya persilahkan. A. Penyaringan darah atau filtrasi. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari atrial afferent memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. B. Penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ketika filtrat dipindahkan, darah di atrial afferent glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Sementara itu, urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman memasuki tubulus contortus proximal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang memasuki tubulus, diserap glukosa, asam amino, serta ion Na+. Urin primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih isotonik dengan darah di kapiler. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatin, bahan obat-obatan, H+ dan NH4+.
Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. C. Pengumpulan atau augmentasi. Di dalam tubulus contortus distal akan masuk ke tubulus pengumpulan atau tubulus collectivus. Di dalam tubulus collectivus masih terjadi penyerapan air, garam NH, dan urea akan kembali sehingga terbentuknya urin yang harus dibuang dari tubuh. Adapun zat-zat yang terkandung dalam urin yaitu air, urea, amonia atau NH3, dan zat-zat lainnya. Selain itu, urin memiliki warna jernih transparan dan pada saat tertentu urin dapat berubah menjadi warna kuning muda. Hal tersebut disebabkan karena adanya zat empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Adapun zat-zat yang terkandung dalam tubuh manusia yaitu 1. Air kurang lebih sekitar 95%. Kedua, urea, asam urat dan amonia. Ketiga, zat empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Keempat, garam-garam mineral dan zat-zat lainnya yang bersifat racun. Dalam sehari, kurang lebih sekitar 1.500 liter darah yang dapat disaring oleh ginjal. Namun, hanya sekitar 1, liter urin yang harus dikeluarkan dari ureter. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan volume urin yaitu karena adanya zat-zat diuretik, konsentrasi darah, suhu tubuh, dan emosi. Emosi tertentu dapat merangsang peningkatan dan kekurangan urin. Misalnya, pada saat seseorang sedang gugup, takut, tegang, atau marah. Setelah kita minum, minuman tersebut akan diserap di dalam saluran pencernaan dan akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Setelah masuk ke dalam peredaran darah, berikutnya darah akan masuk ke ginjal. Dalam hal ini akan melalui arteri pada ginjal. Nah, berikutnya kita akan melihat proses penyaringan darah di dalam ginjal secara 3 dimensi. Nah, inilah gambaran 3 dimensi animasi dari ginjal tersebut. Nah, di dalam ginjal ada yang disebut dengan glomerulus. Setelah penyaringan darah oleh glomerulus, maka akan dibuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui air kencing. Sedangkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan disaring lagi dan akan dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Nah, inilah proses terbentuknya kencing melalui ginjal. Nah, berikutnya akan ada yang kita sebut dengan ureter. Setelah penyaringan darah oleh ginjal, maka kencing tersebut akan masuk melalui ureter. Ureter ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dan juga kandung kemih. Setelah melalui proses yang cukup panjang, urinnya tersebut ataupun kencing akan masuk ke dalam kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan tempat penyimpanan urinnya dengan volume kurang lebih 400-600 cc. Setelah kandung kemih penuh, maka akan dikirimkan sinyal ke otak. Sinyal ini yang kita rasakan sebagai rasa ingin berkemih ketika kandung kemih telah penuh. Setelah kandung kemih kita penuh dan dikirimkan sinyal ke otak agar kita berkemih, berikutnya proses berkemih pun dimulai. Tapi sebelum berkemih, kita di sini akan belajar mengenai sphincters uretral eksternal. Sphincters ini ialah berupa otot yang bisa kita kendalikan kapanpun kita mau membuka ataupun menutup. Saat kita hendak berkemih, maka sphincters tersebut akan terbuka dan akan keluarlah kencing melalui kandung kemih dan juga saluran ureter. Sekian hasil video presentasi yang telah kami bawakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi